Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 27 November 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, di mana ya PTBA kemarin closing di harga 3640 dengan persentase min 1,36%. Kita lihat juga PTBA berhasil menyentuh resisten dan kelihatannya sudah adanya rejection ya di sini, tepat di EMA 21-nya, ya garis biru EMA 21 dan juga resisten lain. Dengan demikian kalau saya bilang ya, PTBA ini berpotensi untuk lanjut turun terlebih dahulu, either itu mengarah ke 3380 atau juga bisa ke 3000 ya. Kalau dia memang turun ke 3000, kita akan siap untuk serok di sini. Karena lumayan ya diskon. Kalau harganya sampai turun ke 3000, harganya diskon, dan menurut saya dengan kondisi sekarang masih ada potensi besar untuk lanjut melemah ya. Ini sudah kelihatan ya, dia sudah closing di bawah EMA 90, 34 dan 21. Ini sudah mulai ada pertanda pelemahan. Volume juga masih kecil-kecil saja untuk PTBA, sementara masih going down ya. Sementara masih going down. Itu sih untuk prospeknya PTBA. Nanti akan saya info lagi di grup ya. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Untuk Adro closing di harga 3730, dari kondisi stokastik sih memang adanya dead crossing di sini. Kalau memang ada rejection kuat tepat di 3810, ya maka Adro sudah membuat lower high ya, di mana puncak tertingginya semakin lama semakin turun. Kotak ungu ini merupakan area demand 3240 hingga 3350, di mana ketika harganya drop ke sini ada potensi terjadi rebound ya di kotak ungu ini. Jadi bisa ditunggu saja 3240 hingga 3350. Kalau memang Adro semuanya berhasil breakout garis support 3650 atau EMA 90 garis hitam ini, maka ada potensi untuk melemah lebih dalam. Jadi sementara untuk Adrusi, apakah ada potensi untuk pelemahan harga? Menurut saya yes, masih ada. Ini hanya rebound seketika dan menurut saya masih ada potensi melemah ya. Kalau memang nanti demand area 3240 ini masih bisa di breakout, ya next support akan jatuh di harga 32, di harga 2720. Nih next supportnya. Oke, jadi untuk Adro bisa diperhatikan lebih lanjut. Next, di sini ada saham MDKA. MDKA closing di harga 4380 dengan persentase minus 1,13%. Sementara resisten 4450, 4500 ini masih belum berhasil untuk di breakout secara kuat ya. Namun tetap untuk MDKA gap di atas ini harus tetap ditutup ya. 4820 hingga 4960. Jadi otomatis kalau ditutup ya harganya harus diangkat naik terlebih dahulu. Oke. Kalau memang MDKA perlu drop dulu untuk retesting EMA 90 ya that's fine, wajar-wajar saja ya. Justru kalau saya bilang memang perlu koreksi, entah itu di 4220 atau bisa jadi di EMA 90, 4120 ya. Yang jelas ini kalau saya perhatikan asing juga masih net buy ya. Jadi asing ini juga masih masuk, tapi menurut saya untuk MDKA seharusnya cukup koreksi di 4.200 saja sudah cukup ya. Nggak sampai di EMA 90, 4.200 sudah cukup seharusnya.
Next, tetap sama, journey kita 4820 hingga 4960 menjadi target taking profit, or even bahkan 5450 masih ada hope untuk tercapai. Itu untuk MDKA, sementara kalau memang koreksi ya target koreksinya di sana, dan tetap gap ini harus ditutup. Oke, lanjut. Di sini ada saham MTEK. MTEK closing di harga 1565 dengan persentase minus 0,95%. After dia hit targetnya di 1800-an, memang harganya drop langsung. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa memang MTEK masih dalam kategori strong downtrend ya. Ini masih dalam kategori strong downtrend. Saya kira ini memang membentuk inverted head and shoulder dan memang berhasil hit area target patternnya ya di 1800. After hit his pattern ya MTEK-nya memang turun lagi ya. MTEK-nya memang turun lagi. Kalau saya bilang target penurunannya ke 1500 atau parahnya juga bisa breakout 1500 karena saat dia naik di atas 90 ini menunjukkan masih membuat rejection. Dia nggak malah breakout tapi malah membuat rejection. Nah, itu sedikit berbahaya. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa memang apa namanya MTEK ini masih dalam kategori strong downtrend seperti itu. Itu ya. Lanjut ada saham SRTG. SRTG closing di harga 2580 dengan persentase minus 2,64%. Ini ya kelihatan ya gerakannya. Kalau memang SRTG mau naik dulu ya, dia mau naik dulu ya ini targetnya 2770. 2770 menjadi target untuk SRTG ya. Selama harganya bertahan di atas 2580 itu masih aman. Ini 2770 seharusnya masih ada potensi untuk tercapai. Nah, kita tunggu saja, kita wait. Kalau memang dia breakout 2580 pada besok perdagangan hari Senin, nah ini bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan. Oke ya, untuk SRTG mungkin segitu dulu. Kalau saya bilang 2580 breakout sudah harus lepas ya, karena ini bisa jadi continuation correction. Ya, targetnya di 2330. Itu untuk SRTG. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. Nah, ADMR ini masih lumayan menarik kalau saya bilang ya. Ini masih membuat higher low, masih membuat higher high, which is ya saya lumayan attract ya. Tuh, masih membuat higher low dan higher high. Nah, konfig gambarannya seperti itu. Tuh ya. Jadi apakah ada potensi untuk ADMR membuat rebound, membuat rejection tepat di tren lainnya? Menurut saya masih ada ya, masih ada potensi. Itu masih ada kok. At least dia kalau rebound bisa lah ke 1795, 1800 itu bisa. Atau juga ada lagi target di harga 1895. Ya 1800, 1900. Masih ada target untuk mengarah ke sana. Jadi yang mau coba scalping, fast trading ya bisa dicoba. Oke. Untuk KDMR mungkin segitu dulu, tetap resiko di tangan masing-masing ya. 1680 juga bisa dijadikan support terdekat 1685 ya. Jadi sudah saya sediakan dua resisten dan satu support. Lanjut, di sini ada saham BBB. BBB ini sudah kelihatan ya adanya peningkatan volume lumayan besar di sini. Oke, lumayan besar volumenya. Hmm, BBB ini masih strong downtrend ya kalau saya bilang. Ini masih strong downtrend. Apakah mau coba masuk ya? Kalau saya bilang, kalau strong downtrend ya, biasanya saya akan buy on breakout, bukan buy on weakness. Karena strong downtrend sangat beresiko sekali. Kalau saya lihat ya, BBB ini masih membuat rejection di atas 90 itu sedikit berbahaya.
Ya, masih ada support sih, support terdekat di 820 itu juga bisa, atau di 740 juga bisa, 655. Jadi sudah saya bantu untuk BBB sediakan 3 support dan 2 resisten. Ini bisa dijadikan sebagai informasi tambahan ya. Tapi yang jelas BBB masih dalam kategori strong downtrend. Itu ya key poinnya. Lanjut ada saham INDX. INDX 2 hari ini naik terus mulai dari tanggal 24 November. Jadi akan saya coba bantu cekan dari broker summary dari hari Kamis. YP masih ada barang dengan rata-rata 319, 78.800 slot. Jadi rata-ratanya itu sudah jauh di bawah. Nah, ini yang harus diperhatikan dan harus hati-hati. Ya, kalau teman-teman baru beli harus lebih hati-hati, tapi kalau mau memanfaatkan volatilitas pada perdagangan nanti hari Senin ya boleh dicoba scalping cepat-cepat ya, seperti itu. Lanjut, ada saham Sekon. Sekon closing di harga 165 sementara yang masih merembet di EMA 90. Menurut saya dengan kondisi sekarang masih boleh hold ya. Dengan kondisi sekarang itu masih boleh di hold. Ini target apa? Demand areanya di 150 hingga 153. Volume juga kelihatannya dari 2 hari belakang ini adanya peningkatan ya. Adanya peningkatan. Kalau saya bilang next resistance sih memang tetap sama di 180. Sebenarnya ada juga minor resistance di 167 di mana kemarin juga sudah berhasil di hit. Tapi juga closingnya di bawah 167 lagi ya. Closingnya di bawah 167 lagi. 180 menjadi resisten kuatnya kalau memang Jekon berhasil bertahan, berhasil menguat targetnya di 180. Demand area tetap sama di 150 hingga 153. Breakout 150 lanjut turun ke 125 dan harus sudah bisa lepas barang kalau memang harganya turun melebihi 150. Itu ya. Lanjut ada saham Bapak. Bapak closing di harga 121 dengan persentase minus 3,2%. Bapak ini kan saya kurang cocok karena volume masih kecil, ya nggak jelas sahamnya. Sahamnya itu nggak jelas karena juga saham gorengan ya. Jadi akan saya bantu dari broker summary saja untuk Bapak. Perhatikan di sini memang masih adanya akumulasi dari pihak XC rata-rata 126 ya, tapi saya ganti dulu ke tanggal 25 sebentar. Dari XA ya, masih punya barang kecil-kecil saja. XA, OD, dan CC ya, rata-rata 121 dan 122. Itu. Lanjut, di sini ada saham BRIS. Di sini masih strong downtrend, volume juga masih kecil. Ya, inti dari teknikal dari BRIS ini kalau saya bilang ya, ini saya buatkan inti saja, saya buatkan key point. Ada support di harga 1350 ya, itu satu. Ada resisten di harga 1400. Oke, sementara BRIS masih dalam kategori strong downtrend, volume juga masih kecil. Saya coba bantu untuk lihatkan dari broker summary untuk emiten ini ya. Berarti kan adanya akumulasi dari pihak PD kurang lebih 2.500 slot dengan rata-rata 1374 gitu ya. Lanjut ada saham ITMG. ITMG closing di harga 40.925 dengan persentase minus 1,74%. Setelah pembagian dividen, yes, seperti biasa harganya langsung diangkat naik untuk menutupi gap. Nah, itu kerennya apa? Kerennya ITMG itu. Dia pembagian dividen ya. Yang pas 128 itu besar sekali dan memang harganya capital gain-nya diangkat naik lagi, which is kalau bisa di set PEP sudah bisa untung ya. Jadi lumayan juga nih ITMG ini ya, bagus. Kalau teman-teman juga dapat profit dari ITMG ya well done, kamsiatuan. Itu ITMG sama, kelihatannya sih berpotensi untuk melemah terlebih dahulu karena sudah kelihatan ya indikasinya adanya lower high dan lower low. Ini targetnya bisa jadi ke 33.700 atau ke 35.600. Ini 2 support sudah saya sediakan, lumayan kuat juga dan ada gap di sini. Gap 35.600 ini seharusnya ditutup terlebih dahulu. Ini ada gap ya.
Bisa diperhatikan ini. Tuh, ada yang bolong. Itu harus ditutup ya. So far sih segitu dulu sih untuk ITMG. Nanti kita lihat lagi perkembangannya bagaimana. Lanjut, ada saham Esker. Esker closing di harga 865 dengan persentase plus 3,59%. Esker masih dalam kategori strong downtrend ya, volume juga masih kecil saja. Secara teknikal yang bisa saya bilang bahwa Esker masih dalam kategori strong downtrend, gitu ya. Secara teknikal yang bisa saya katakan untuk Esker, dia masih dalam kategori strong downtrend. Untuk buy broker saham, ini memang PD masih melakukan akumulasi 11.000 lot, rata-rata 892. Nah, ini rata-rata PD sudah di atas nih. Rata-ratanya di harga 892 dan kemarin closing di harga 865. Jadi PD ini masih kesangkut kalau dilihat dari perdagangan kemarin. Gitu ya. Lanjut, ada saham BPTN. BPTN closing di harga 1525 dengan persentase plus 0,33%. Sempat terjadinya ranging point di sini di 1455 hingga 1500, otomatis setelah dia hit 1555 dia turun ketahan di area 1500 ya. Jadi 1500 ini menjadi titik support atau garis support kuat di emiten BPTN, dan untuk resistennya tetap sama di 1555 atau bisa diatur di harga 1570, itu juga bisa ya. 1570. Kalau teman-teman mau buy spekulatif, bisa buy di 1500, 1510 di arah sanaan. Untuk target taking profit bisa diatur di 16.15 ya. Bisa diatur di harga 16.15. Jadi untuk BPTN semoga saja dapat pengarahan ya. Lanjut, ada saham MBPA. Oke, MBPA ini juga ramai ya. Ramai, harganya naik, volume juga cukup tinggi mulai dari perdagangan di tanggal 27 Oktober. Dia berhasil breakout EMA 90 ya, setelah lama tuh ya, setelah lama dia nggak breakout, terakhir breakout sih bulan Maret ya, dan kemarin sudah berhasil terkonfirmasi breakout diiringi dengan volume yang cukup tinggi. Nah, sudah mulai menarik nih untuk MBPA. Oke. Ada kemungkinan dia diangkat naik menuju sama di keempatnya secara weekly chart di harga 226. Ya, jadi untuk MBPA apakah ada potensi untuk diangkat naik lanjut ke harga 226? Yes, menurut saya sih masih ada. Ya, masih ada. Tapi nggak tahu apakah besok akan koreksi atau gimana. Tapi menurut saya apakah ada potensi untuk naik ke harga 230, 226 di sana masih ada ya. Itu masih ada. Oke. Jadi untuk MBPA ini bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan. Untuk support terdekat tetap sama di 181. Itu ya untuk MBPA. Mungkin segitu dulu, kita lanjut. Di sini ada saham ASII. Untuk ASII closing di harga 6175 dengan persentase minus 0,4%. Sementara untuk KSI juga, sebentar. Untuk KSI, ya menurut saya memang masih mengarah turun dulu ke harga 5825 hingga 5900. Ya, itu target koreksinya untuk KSI, dan bila memang 5.820 masih bisa di breakout, ya next selanjutnya akan turun ke harga 5.300. Ini targetnya ya, 5.300 targetnya. Jadi untuk KSI kalau saya lihat perhatikan saja, ini sudah kelihatan adanya rejection di EMA 90 terus. Jadi menurut saya memang masih mengarah turun untuk KSI. Jadi waspada ya, waspada. Lanjut, ada saham lead. Untuk lead ini memang ada support di harga 86 ya. Ini support kuat di garis EMA 90. Ini bisa dijadikan sebagai titik entry dan juga bisa dijadikan sebagai titik exit kalau memang harganya di breakout. Harganya breakdown 86 bisa exit, tapi kalau memang membuat rejection dan membuat rebound, teman-teman bisa entry. Gitu ya. Untuk target resisten bisa diatur dan di set di harga 100. Tuh. Ya, jadi bisa diatur sendiri untuk lead ini. Lanjut, di sini ada saham Clio. Clio sudah berhasil turun kurang lebih di harga 590
ya mepet lah dengan EMA 90-nya. Tapi perhatikan kalau memang Clio harga closingnya sudah turun di bawah EMA 90 bisa exit. Tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas EMA 90 boleh dipertahankan saja. Oke. Untuk resisten terdekat di harga 650 dan di harga 695. Jadi untuk Clio mungkin segitu dulu bisa diperhatikan ya. Untuk support terdekat tetap sama di harga 584 dan resistennya 650 dan 695. Mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.